Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bambang Barata. Saya sarjana arsitektur ITB lulus tahun 81. Kemudian saya sempat mengambil S2 Bisnis Administrasi. Saat ini saya dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua IAI Nasional dan juga saya aktif di LPJKN sebagai anggota Komite Akreditasi Asosiasi. Dari sisi tugas profesional saya saat ini sebagai komisaris suatu BUMD PT Jakarta Manajemen Estatindo dan juga masih juga sebagai arsitek di PT Jakarta Konsultindo. Itu semua di bawah PT Jakarta Propertindo. Saya mungkin akan melihat dari sisi pertimbangan strategic management, bagaimana visi misi itu bisa dihasilkan. Jadi umumnya polanya adalah kita melihat visi misi yang existing, kemudian kita melihat environmental scanning dan assessment internal, dan kemudian dari situ kita bisa melihat visi misi kita ke depan, dan kemudian di visi misi itu kita membutuhkan suatu cara mencapai tujuan-tujuan di situ melalui strategi dan dijabarkan lebih lanjut ke kebijakan dan program atau rencana aksi. Di dalam SWOT ini kita sebetulnya ingin memotret mengenai bagaimana IAI sekarang sebagai bekal untuk menentukan visi dan misi kita ke depan. Diakui masyarakat dunia, regional, nasional maupun lokal, kita sudah mempunyai perangkat peranata dan sebagainya yang tertib dan struktur, walaupun kita perlu selalu mengadakan pemutakhiran secara berkala karena kita tahu lingkungan kegiatan kita IAI itu selalu berubah. Kita ketahui manfaat IAI belum dinikmati oleh semua anggota. Mungkin kita yang di Jakarta dan di kota-kota besar sangat beruntung, tapi tidak demikian dengan teman-teman yang berada di daerah-daerah. Kemudian dari SKA sendiri kita mengetahui bahwa SKA saat ini berjalan sangat baik, namun masih lebih memprioritaskan pada anggota yang bersifat perancang. Dan kita ketahui bahwa anggota-anggota yang juga non perancang sekarang masih banyak yang menunggu atau ada bahkan yang sudah melihat peluang apakah bisa diberikan sertifikasi oleh asosiasi lain. Kemudian yang juga kita lihat sebagai kelemahan adalah kita secara finansial tuh lemah, termasuk lemah, sehingga untuk melaksanakan program-programnya itu kita tidak bisa sepenuhnya terlaksana sampai saat ini. Terus kita juga didukung oleh para pengurus yang sifatnya praktisi purna waktu, sehingga mereka ada kendala-kendala untuk bisa berpartisipasi sangat aktif di waktu-waktu yang justru mereka dibutuhkan. Terus kemudian eksternal, kita sekarang menginjak adanya MRA, ya ini peluang untuk kita berpartisipasi aktif di dalam kelembagaan yang akan dibentuk. Kemudian kita ada peluang-peluang untuk mempromosikan peran dan tugas pokok dan fungsi arsitek kepada masyarakat yang tentunya bermuara pada keuntungan anggota-anggota kita. Ya. Kemudian kita juga sekarang menjadi narasumber DPR untuk melahirkan undang-undang arsitek. Jadi kita sangat beruntung sekarang ini. Nah, ini ancaman. Ancaman itu kita mengetahui bahwa sekarang banyak arsitek asing yang berpraktek di Indonesia
yang sebenarnya harus sudah dilengkapi dengan SKS, sertifikat keahlian sementara yang sudah dicanangkan oleh LPJKN, tapi sampai saat ini kayaknya belum berjalan atau belum berjalan secara optimal. Kemudian dari MRA yang sudah dicanangkan bulan November tahun 2007, kita ketahui bahwa kalau lembaga ini sudah berjalan, akan ada ASEAN arsitek dari negara-negara tetangga yang akan berpraktek secara legal di sini, yang tentunya akan menjadi pesaing kita semua. Kemudian masalah juga adalah kebijakan LPJKN yang berlaku saat ini itu masih membuka peluang pada asosiasi profesi lain untuk mensertifikasi arsitek kalau mereka memenuhi syarat. Ya. Dan kita ketahui mereka-mereka yang oportunis itu kadang-kadang menerbitkan sertifikasi arsitek dengan sangat mudah, dan tentunya itu menjadi ancaman pada kita semua bahwa kalau itu bisa terlaksana, kita akan cukup terancam, khususnya teman-teman yang sekarang ini, rekan-rekan yang sekarang ini belum bersertifikasi arsitek disertifikasi oleh IAI. Dan sebagai yang terakhir itu kondisi lingkungan kerja kita yang tidak tertib, terus peraturan yang implementasinya tidak konsisten dan sebagainya, yang itu sedikit banyak akan mengganggu citra arsitek dan pada ujung-ujungnya akan mengganggu juga citra IAI. Ini visi internal, kita mengharapkan sekali menjadi satu-satunya organisasi arsitek ya yang mewakili arsitek Indonesia dalam forum dunia, regional dan lokal, ya, menjaga statusnya dan reputasinya. Dan ini merupakan kewajiban kita semua untuk menjaga status kita dan reputasi kita di mata dunia. Kemudian menjadi anggota yang selalu memberikan manfaat bagi anggota, aspeknya termasuk keanggotaan, sertifikasi, pembinaan, pengembangan, advokasi, dan juga peluang kerja profesional. Kemudian berdaya secara finansial, ini merupakan harapan kita. Kemudian kita juga mengharapkan bisa menjadi organisasi yang punya program-program yang realistis dan efektif dan efisien sehingga tepat sasaran. Ya. Terwujudnya karya-karya arsitektur Indonesia yang berkualitas, kita fasilitasi semua supaya bisa terlaksana. Kemudian sasaran kita juga adalah diundangkannya undang-undang arsitek, dan kita berperan aktif mendukung kelahirannya dan mengawal implementasinya suatu saat nanti kalau sudah lahir. Misi ini sebetulnya adalah apa yang kita kerjakan kalau di kedinasan itu kita kenal tupoksi gitu ya, tugas pokok dan fungsi. Ini umumnya juga masih tidak terlalu berbeda dengan apa yang ada di dalam ADRRT kita, yaitu membina pengembangan kompetensi arsitek dan arsitektur dan budaya nasional, mewakili profesi arsitek dalam dan di luar Indonesia, mewadahi komunikasi dan kerjasama pengurus anggota dan antar anggota, melayani dan melindungi kepentingan dan hak anggota, melindungi kepentingan masyarakat dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap arsitektur, kemudian membina hubungan yang konstruktif dengan semua stakeholders, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada arsitek dan individu yang berjasa kepada kearsitekturan Indonesia, dan mempromosikan pembangunan lingkungan binaan yang sesuai dengan pranata yang berlaku. Saya harapkan apa yang saya sampaikan bisa difahami, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.